Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam konservasi untuk kita semua. Selamat bergabung saya ucapkan kepada narasumber kita dan hadirin Bapak, Ibu, dan seluruh peserta kelas konservasi Forum Harimau kita. Perkenalkan, saya Rafia selaku moderator yang akan memandu kegiatan kelas konservasi kita dengan tema Analisis Media Studi Kasus Pemberitaan Konflik Manusia Harimau. Nah, kita tahu bahwa konflik manusia harimau semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Seiring dengan bertambahnya kasus konflik, media massa tentu menjadi perhatian yang sangat besar terhadap interaksi tersebut, terutama jika insiden tersebut menyebabkan korban manusia. Nah, media massa tentunya sangat memiliki peran besar dalam melaporkan informasi konflik, seperti pemberitaan yang disampaikan juga dapat mempengaruhi sikap dan toleransi terhadap harimau. Artikel berita dengan konten negatif seperti judul yang sensasional, gambar grafis misalnya dapat menurunkan toleransi terhadap harimau Sumatera. Nah, sebaliknya pemberitaan yang menekankan pentingnya konservasi harimau dapat mendukung dukungan dari publik. Nah, oleh karena itu, memahami bagaimana media massa memberitahukan kejadian konflik manusia harimau menjadi penting untuk strategi konservasi ke masa yang akan datang. Nah, pada kelas konservasi kita pada seri ini, dua narasumber kita yang akan berbagi informasi mengenai 3 poin penting. Yang pertama, yaitu mengenai metode pengumpulan artikel berita dengan pendekatan web scraping. Yang kedua, analisis konten media, nada tajuk, objektivitas, bingkai pemberitaan, dan penggunaan ilustrasi. Dan yang ketiga, contoh-contoh kajian analisis media untuk topik konflik manusia, harimau, dan lainnya. Nah, baiklah, saya akan memperkenalkan dua narasumber kita nih pada kegiatan kelas konservasi siang ini, yang sama-sama berasal dari Wildlife Conservation Society dan Forum Harimau kita, yaitu narasumber yang pertama, Mas Muhammad Irfansyah Lubis, dan yang narasumber kita kedua, yaitu Mas Afrizal Alfarisi. Nah, untuk sesi narasumber kita yang pertama akan disampaikan oleh Mas Muhammad Irfansyah Lubis. Sebelumnya mungkin Via izin menyapa terlebih dahulu narasumber kita yang pertama. Selamat siang Mas Lubis. Halo, selamat siang. Gimana kabarnya Mas sekarang? Alhamdulillah baik. Ini langsung dari Bukit Barisan Selatan, lagi di Gisting ya. Wah, alhamdulillah baik ya Mas. Nah, pada kesempatan kali ini Mas Lubis akan menjelaskan poin-poin terkait mengapa penting melakukan analisis media secara umum. Poin kedua tentang artikel berita sebagai sumber data. Yang ketiga, tahapan pengumpulan artikel berita dengan metode web scraping. Dan yang terakhir, contoh publikasi yang pernah dihasilkan seperti konteks konflik manusia harimau dan lainnya. Nah, mungkin langsung aja kita masuk ke pemateri yang pertama kepada Mas Lubis, dipersilahkan. Ya, saya coba share screen-nya. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan ya? Ya, terima kasih Forum Harimau kita, Dek Rafia, yang sudah mengundang saya untuk sedikit ngobrol-ngobrol santai terkait dengan teknologi ataupun metodologi mengumpulkan data dan informasi yang sebenarnya data itu ada tetapi perlu effort untuk memperolehnya seperti itu. Dan data-data yang secara umum tidak ada itu sebenarnya sangat penting buat kita, terutama untuk konservasi ya, karena konservasi saat ini kita tahu sendiri bahwa kegiatan kita terbatas di landscape tertentu, sementara permasalahan itu bisa ada di manapun. Jadi untuk siang ini saya mencoba memberikan sedikit sharing-sharing terkait metodologi bagaimana melakukan mengekstrak informasi dari data yang sudah ada tetapi bentuknya belum berupa data, tetapi bentuknya dalam berupa digital, dan bagaimana kita merubah itu menjadi informasi.
Jadi siang ini cuman ada 3 hal saja yang akan saya sampaikan, bahwa saat ini data yang terkumpul di internet misalnya itu sangat-sangat besar sekali. Kemudian bagaimana kita membuat data itu menjadi informasi, bagaimana cara metodologi mengekstraknya, dan kemudian bagaimana cara mengelolanya dengan melakukan text mining. Karena ketiga hal ini ada sedikit perbedaan dan saling melengkapi. Untuk yang pertama, kita tahu sendiri bahwa sejak ditemukannya internet, sejak ditemukannya berbagai alat ataupun device untuk mempermudah kehidupan manusia, kehidupan kita itu, banyak sekali data yang dihasilkan. Misalnya baik itu di bidang astronomi, bisnis, kedokteran, ekonomi, olahraga, cuaca, finansial, dan sebagainya. Dan data ini sebenarnya sudah, nanti ada figur-figurnya sangat banyak sekali. Tetapi data yang sangat banyak itu sebenarnya tidak akan berarti apa-apa tanpa kita melakukan proses ekstraksi dan proses bagaimana melakukan mengkonversi data yang tidak terstruktur itu menjadi informasi. Nah, bayangkan sendiri teman-teman bahwa setiap hari, setiap detik, bahkan saat ini kita sedang memproduksi data. Kita membuka HP setiap hari, chatting, buka YouTube, buka Facebook, kita itu memproduksi data. Data yang akan tersimpan di internet, di dalam akun kita, di dalam jaringan manapun. Jadi setiap hari misalnya YouTube sendiri bisa menghasilkan sampai 6 miliar data setiap hari. Itu dari YouTube saja, dan dari perusahaan-perusahaan lainnya yang memang dia bergerak di bidang sosial media ataupun hal-hal yang membuat manusia sangat terikat kepadanya. Jadi kita memang menghasilkan data yang sangat besar. Kita tanpa kita sadari sehari ini, mungkin hari ini sudah memproduksi ratusan bahkan ribuan data dan informasi tanpa kita sadari. Sebagai contoh saja, ini datanya tidak update, tetapi memang yang mau ditampilkan adalah kita itu memproduksi data. Bayangkan saja, setiap kita itu punya berapa mobile phone, ada gadget, laptop, HP, tablet, dan sebagainya. Masing-masing itu memproduksi data setiap detik, setiap menit. Bahkan di 2010 ada 5 miliar mobile phones yang diproduksi, kemudian ada 150 juta tablet yang dijual, dan sebagainya. Kemudian ini figur-figur yang saat ini mungkin akan berbeda dan pastinya semakin banyak. Misalnya Google juga memproses 100 petabyte. Petabyte itu 10 pangkat 15, nolnya 15 itu setiap hari loh diproduksi, dianalisis, dan sebagainya. Tanpa kita sadari, data yang kita produksi itu digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar seperti itu untuk menarik keuntungan misalnya. Sebenarnya apa itu data mining? Data mining adalah disiplin ilmu yang mempelajari metode untuk mengekstrak pengetahuan atau menemukan pola dari suatu data yang besar. Jadi kita bisa bayangkan jaringan internet itu berisi banyak sekali data dan informasi yang tersimpan, tetapi kita perlu metode untuk mengekstraknya. Makanya itu disebut sebagai data mining. Ekstraksi data menjadi pengetahuan. Data itu adalah fakta-fakta yang terekam, dan kalau data itu berdiri sendiri tidak memiliki arti. Tetapi kalau data itu sudah dianalisis, sudah dicari pola, keteraturan dalam yang ketidakteraturan, itu akan muncul informasi yang pada akhirnya itu berubah jadi pengetahuan. Dan kebanyakan pengetahuan itu seperti perusahaan-perusahaan seperti ya YouTube, Google, Amazon, dan sebagainya itu menjadi penghasilan yang sangat-sangat signifikan buat mereka. Ini sekedar apa saja definisi-definisi terkait data mining, misalnya berdasarkan Witten et al. Melakukan data mining itu melakukan ekstraksi untuk mendapatkan informasi yang penting yang sifatnya implisit, jadi tidak terlihat sebenarnya, tapi data itu ada. Kemudian berdasarkan Santosa, kegiatan yang meliputi pengumpulan, pemakaian data historis untuk menemukan keteraturan, pola, dan hubungan. Jadi sebenarnya kita ingin
menggunakan data yang available itu untuk menjadi pengetahuan. Apa peran data mining? Sebenarnya data mining itu ya sudah saya sampaikan tadi, banyak informasi di luar sana yang bisa kita peroleh, itu bisa menjadi informasi buat kita atau bisa menjadi sumber penghasilan. Dan beberapa peran utama itu seperti estimasi, misalnya kita bisa dengan data-data harga-harga bahan pokok yang ada di internet, kita bisa memprediksi pada bulan yang sama tahun depan itu kira-kira harga produk seperti apa, atau perbedaan-perbedaan antar tiap hari itu kita bisa estimasi. Bahkan kita bisa memprediksi, dan ini yang dilakukan oleh banyak perusahaan-perusahaan untuk memprediksi harga pasar besok dan sebagainya. Atau untuk di bidang-bidang ilmu pengetahuan, data-data yang terkumpul itu bisa membuat prediksi, misalnya kejadian banjir dari data-data yang ada di internet itu bisa memprediksi banjir akan terjadi pada daerah yang mana, yang seperti apa. Baik itu bagian buat klasifikasi, misalnya kalau teman-teman biasanya pakai Spotify untuk mendengarkan musik, padahal profil teman-teman itu sudah diklasifikasikan oleh pihaknya data sainsnya Spotify itu. Jadi mereka melihat kalau si A ini misalnya dia menyukai lagu A, B, C, D, sementara ada si B yang profilnya sama dengan si A, pasti menyukai musik yang sama. Coba kita kasih musik yang sesuai dengan yang si A tadi. Jadi memang mereka mencoba mengkelas-kelaskan gitu. Ada juga yang melakukan asosiasi dan clustering. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Ini contoh sedikit saja sebenarnya terkait penerapan data mining, data-data yang diambil dari internet untuk kepentingan-kepentingan, tujuan-tujuan yang berbeda. Misalnya penentuan kelayakan aplikasi peminjaman uang di bank. Jadi kita sebenarnya sudah banyak profil kita di internet, dari Facebook, dari Gmail, dari akun kita yang ada di internet itu, informasi itu diolah oleh perusahaan untuk mendapatkan informasi dan pada akhirnya bisa dijual. Jadi memang hati-hati juga terkait digital, jejak digital kita ya. Kemudian penentuan pasokan listrik PLN untuk wilayah Jakarta, prediksi profil tersangka koruptor, kemudian perkiraan harga saham, analisis pola belanja pelanggan. Jadi teman-teman biasanya dapat iklan dari Google atau dari yang lainnya, itu karena memang kita suka ngeklik iklan yang sama gitu. Jadi memang mereka akan memberikan iklan yang mirip untuk mungkin kita akan tertarik untuk membeli dan sebagainya. Memisahkan minyak mentah, menentukan kelayakan seseorang dalam kredit KPR dan sebagainya. Tetapi untuk konservasi, karena saya akan berbicara konservatif, itu masih sedikit sekali penggunaan datanya. Jadi memang potensi data di luar sana yang sangat besar itu belum kita gunakan secara optimal untuk konservasi, khususnya hidupan liar di Indonesia misalnya. Bahkan di luar sana juga saya juga jarang menemukan artikel-artikel yang menggunakan data mining ataupun web scraping, text mining untuk konservasi ya. Jadi memang ini mungkin hal yang baru, tetapi potensinya sangat besar sekali. Kenapa juga memang tidak banyak orang berkecimpung di dalamnya? Karena ya teman-teman bisa sadari data yang kita produksi itu sangat-sangat beragam, sangat besar. Jadi butuh algoritma yang bisa mengelola data yang petabyte misalnya, yang datanya sangat besar, kemudian dimensinya juga sangat luas, tidak hanya 2 dimensi, 3 dimensi, tapi bisa jutaan dimensi. Kemudian kompleksitasnya juga ada data yang diambil dari optik, ada data yang berupa cuman simbol-simbol ataupun skrip-skrip, ada juga data yang dari hasil social network, data-data pokoknya bisa teman-teman bayangkan data yang ada di internet itu sangat kompleks, jadi memang tidak mudah untuk mengaksesnya, mengelolanya. Sehingga disebut itu data yang ada di internet itu unstructured data atau data yang tidak berstruktur. Kemudian hal yang kedua tadi terkait big data, apa itu data mining, sekarang web scraping. Web scraping itu lebih fokus kepada tindakan mengunduh data dari halaman web secara otomatis dan mengekstrak informasi yang sangat spesifik. Secara ringkas, teman-teman bisa pahami bahwa ketika kita membuka website tertentu, kita melakukan copy and paste. Misalnya kita copy
isi artikelnya, kemudian kita paste ke Excel ataupun Word. Jadi simpelnya seperti itu, dibuka webnya, ekstrak semua informasi yang kita inginkan. Dan informasi tersebut bisa disimpan di mana saja. Jadi prosesnya cuman big data itu ada, kemudian web scraping itu metode untuk mengekstrak informasi ataupun membuka informasi melalui metode-metode tertentu. Kemudian dari informasi itu akan disimpan dalam sesuai format yang kita inginkan. Nah, ini sangat banyak sekali pertanyaan sebenarnya. Saya juga sudah beberapa kali memberikan sharing-sharing terkait web scraping. Apakah web scraping itu legal atau ilegal? Jadi sebenarnya mitosnya itu ilegal, tetapi memang ada hal-hal yang kita perlu cermati. Jadi sebenarnya itu legal karena misalnya informasi dari media itu memang media itu memproduksi informasi itu memang untuk publik, jadi itu memang untuk publik dan itu legal. Tetapi memang ada etika-etika cara mengunduh datanya. Jadi kalau teman-teman beranggapan bahwa itu ilegal, sebenarnya itu legal, tetapi memang ada etika-etika yang harus kita pahami. Misalnya selalu periksa syarat penggunaan, biasanya ada di website Terms of Service, atau biasanya ada beberapa website seperti Twitter, mereka sudah menyiapkan API, jadi kita bisa mengunduh informasi berdasarkan API, karena API itu dibuat untuk kita bisa berinteraksi untuk mendapatkan informasi. Kemudian bertanggung jawablah terhadap data dalam batas-batas hukum sepanjang waktu. Ketika disebutkan di websitenya itu melanggar hukum, ya udah jangan diambil, atau bisa di email atau memberi surat kepada pemilik website untuk kemudian meminta izin untuk mengambil datanya. Itu bisa ya. Tergantung tujuan. Biasanya kalau tujuan-tujuan seperti kita ini untuk konservasi, untuk research, untuk analisis mungkin akan sedikit gampang, tetapi untuk untuk tujuan komersil mungkin agak sedikit ribet ya. Tapi saya belum ada pengalaman di sana. Jadi ini ada saran-saran sebenarnya untuk melakukan web scraping itu. Tadi saya sampaikan kalau ada API-nya, pakai API saja. Kita jadi tidak perlu membuat script yang jelimet untuk mengekstrak informasi. Kemudian pastikan bahwa datanya memang adalah data yang secara publik tersedia dan itu ditujukan untuk publik. Juga jangan harap memberikan beban berlebihan pada web server. Misalnya kita dari satu website berita, kita mau mengekstrak 1000 web page ataupun 1000 link dalam waktu yang sama, itu akan memberikan beban yang sangat berat terhadap server, terhadap jaringan internetnya website tersebut. Itu tadi web scraping. Kemudian kita tahu bahwa ketika kita nge-scrap informasi itu, data yang saya sampaikan tadi sangat beragam, ada cuma berupa kode-kode, ada yang berupa yang masih banyak sampahnya, itu harus kita bersihkan, kita harus cari pola-pola yang informasi yang kita inginkan. Itu disebut dengan melakukan text mining. Kenapa text mining? Karena disebutkan bahwa 80% informasi yang disimpan yang tersimpan di online itu seperti dokumen, jurnal, halaman web, email, dan sebagainya itu berupa teks. Bahkan kita memproduksi teks itu lewat WA, lewat email, lewat status, dan sebagainya itu banyak sekali. Jadi 80% informasi di luar sana itu dalam bentuk teks. Tetapi sangat sulit untuk mengekstrak informasi khusus, karena banyak sebenarnya format-format, teknologi-teknologi yang berbeda-beda yang memproduksi informasi tersebut. Jadi apa itu text mining? Secara ringkas itu prosedur sintesis informasi dengan menganalisis hubungan, pola, dan aturan di antara data teks yang terstruktur ataupun yang tidak terstruktur tadi. Karena kita mengekstrak dari internet selalu tidak terstruktur. Jadi kita melihat pola-pola dari data yang tidak terstruktur. Tekniknya banyak. Ada menggunakan data mining, machine learning. Machine learning itu dia menggunakan algoritma-algoritma untuk memprediksi apa maksud dari kata-kata tersebut. Misalnya ada information retrieval, ada menggunakan statistik, frekuensi, ada pakai NLP atau natural language processing, dan sebagainya. Jadi metodologinya cukup beragam.
Apa yang kita ekstrak sebenarnya? Jadi teks itu adalah kombinasi kaya akan simbol yang mengarah pada struktur yang memiliki interpretasi yang bergantung pada konteks. Jadi simbol ada seperti karakter, kata, tanda baca, digit, emotikon, bahkan emotikon juga ada. Strukturnya seperti apa? Ada tautan, ada nama pengguna, ada hashtag, ada kata benda, dan sebagainya. Konteksnya juga ada ketika dia tidak ada dalam bentuk teks, tapi kita bisa melihat itu genre-nya seperti apa, mungkin penulisnya seperti apa, environmental information-nya seperti apa, dan interpretasi makna. Jadi text mining ini adalah mengekstrak itu semua, tergantung dengan tujuan kita. Seperti yang saya sampaikan tadi, jadi sebenarnya agak kompleks. Kalau web scraping-nya mudah sebenarnya, tetapi pas proses text mining ini akan tergantung kepada informasi apa yang kita butuhkan. Jadi ini adalah list beberapa hal yang perlu kita lakukan, tetapi tidak semuanya kita perlukan. Itu tergantung dengan data seperti apa yang kita inginkan. Misalnya perlu language identification, dia untuk memproses data itu dia lihat dulu ini bahasanya bahasa Inggris ataukah bahasa Indonesia. Kemudian perlu di-split lagi antar dalam satu paragraf, misalnya kita men-split lagi dalam bentuk kalimat-kalimat, dan misalnya tokenization, kita pecah lagi dari dari kalimat menjadi frasa ataupun kata-kata. Ada namanya istilahnya lemmatization atau metode untuk mereduksi kata-kata menjadi bentuk dasar. Misalnya memakan jadi makan, dimakan jadi makan. Jadi ada proses lemmatization namanya. Kemudian anapora resolution, identifikasi dan menghubungkan kata ganti atau ekspresi pengacu lainnya, ataupun ada regular expression dan sebagainya. Jadi kalau kita mau melakukan text mining, setidaknya 1 atau 2 atau 3 dari teknik-teknik di list ini akan kita gunakan. Dan masing-masing teknik ini menggunakan metodologi yang berbeda-beda, ataupun mungkin tools yang berbeda-beda. Jadi tadi saya sampaikan 3 hal. Big data itu seperti apa, web scraping-nya itu untuk mengekstrak informasi dari big data yang tadinya tidak terstruktur, kemudian kita melakukan text mining. Jadi ada 2 hal yang sebenarnya kita lakukan, web scraping dan text mining. Seperti apa contohnya sebenarnya untuk kasus konservasi, jadi karena memang tujuannya adalah untuk konservasi, jadi banyak sebenarnya informasi di luar sana yang bisa kita ekstrak yang belum tersedia. Misalnya data-data konflik harimau dan manusia misalnya dalam 10 tahun terakhir itu tidak tersedia secara umum. Kan ada yang tersedia tetapi pada landscape tertentu di mana ada stakeholder memang yang berusaha untuk merekod informasi-informasi itu. Tetapi di daerah lain yang tidak ada stakeholder yang merekod informasi itu, datanya tidak ada. Padahal mungkin 10 tahun terakhir ini konflik meningkat, tetapi kita tidak tahu, padahal di mandatnya P48 itu, kita harus bisa melihat hotspot HTC di mana misalnya untuk melakukan mitigasi konflik. Jadi, dan data itu tidak tersedia. Jadi, dan data itu sebenarnya tersedia tetapi online ataupun dalam bentuk berita. Tetapi dalam bentuk berita itu perlu proses yang lumayan complicated untuk mendapatkan informasi. Ataupun untuk perdagangan satwa liar, kita banyak informasi berita tentang tertangkapnya seseorang yang melakukan illegal hunting, illegal killing satwa, kemudian data itu bisa kita ambil. Misalnya data informasi yang kita butuhkan, lokasinya di mana, namanya siapa, mungkin motifnya juga kita perlukan, tanggal kejadian, banyak hal yang bisa kita ekstrak. Ataupun pemetaan-pemetaan yang terkait dengan hal-hal yang menyebabkan kerugian pada manusia, misalnya banjir, kebakaran hutan, dan sebagainya. Dan saat ini apalagi sejak ada COVID sampai sekarang ada ASF, ada banyak-banyak penyakit yang bermunculan, kita bisa mendapatkan informasi itu dari berita misalnya. Tetapi ada proses-proses yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan informasi itu. Jadi salah satu penelitian saya di program S3 saya sebenarnya untuk mendapatkan informasi misalnya banjir ya, tetapi ada side project juga saya bersama mahasiswa
di Nanyang Technological University coba mengekstrak informasi konflik harimau dan manusia khususnya di Riau, karena beberapa proyek memang ada di Riau, dan kita mendapatkan datanya melalui web scraping dan text mining. Jadi ini adalah salah satu contoh publikasi. Walaupun ada beberapa artikel yang memang sedang ditulis tetapi masih belum publish. Sebenarnya yang saya tekankan lagi adalah ada banyak sekali informasi yang teman-teman bisa dapatkan di luar sana tanpa harus ke lapangan. Yang artinya data itu bisa kita gunakan untuk tujuan-tujuan konservasi, tujuan-tujuan penyelamatan satwa liar, dan juga manusia. Kalau mau lihat sebenarnya itu tadi secara umum saya sampaikan secara teori saja, tetapi kalau teman-teman pengen melihat ataupun pengen merunning metodologinya, tekniknya seperti apa, bisa ke GitHub saya di https GitHub Ilubis 85 web scraping tutorial. Di situ saya coba stop share juga, kemudian di share screen. Jadi tadi secara teori, kalau mau praktek sebenarnya teman-teman bisa melihat di web page ini, apa itu web scraping, di situ dijelaskan kegunaan dari web scraping, dan kita mencoba menggunakan web scraping di sini dari pemberitaan konflik harimau di Aceh, dan ini adalah tahapan-tahapannya ya, mulai dari memeriksa web page-nya, kemudian menginstal R. Kalau ini menggunakan R, tetapi ada tools-tools lain-lain, misalnya Python ataupun software yang lain yang sudah dibungkus untuk melakukan web scraping. Tapi untuk R kita bisa membangun script-nya. Ini ada beberapa contoh script yang sederhana yang bisa teman-teman gunakan. Menurut saya cukup sederhana, dan pada akhirnya teman-teman bisa melakukan beberapa analisis yang mungkin tadi nanti pada pembicara kedua akan menyampaikan teknik-teknik analisis seperti apa yang bisa dilakukan dari data website. Misalnya ini beberapa contoh untuk melihat frekuensi kata. Kita bisa melakukan melihat frekuensi kata dari webpage yang kita sudah download. Kemudian kita bisa lihat ternyata frekuensi kata harimau lebih dari 80 dan sebagainya. Ini menjadi salah satu key words yang bisa kita gunakan untuk melihat konten secara keseluruhan. Atau membuat word cloud, misalnya seperti ini dengan skrip yang sangat singkat, ataupun analisis sentimen yang nanti pada pembicara kedua akan menyampaikan hal tersebut. Sebenarnya dari data internet itu berbagai tipe analisis kita bisa lakukan, mulai dari regresi, mulai dari pemodelan dan sebagainya. Jadi sangat-sangat banyak ya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan atas materi yang telah disampaikan oleh narasumber kita yang pertama, yaitu Mas Lubis yang telah menyampaikan tentang web scraping dan text mining untuk konservasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke pemateri yang kedua, yaitu Mas Afrizal Alfarisi. Nah, sebelum kita masuk ke sesi yang kedua, saya izin menyampaikan kepada peserta, Bapak Ibu hadirin semuanya yang telah memiliki pertanyaan ataupun tanggapan selama pemaparan materi bisa langsung di kolom chat. Nah, selanjutnya mari kita sapa terlebih dahulu pemateri kita yang kedua, yaitu Mas Afrizal Alfarisi. Selamat siang, Mas. Sore. Sudah sore ya, Mas. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah baik. Nah, dari pemateri yang kedua dari narasumber Mas Afrizal itu akan menyampaikan tentang mengapa pentingnya melakukan analisis konten media. Yang kedua tentang kriteria yang digunakan untuk melakukan analisis konten, nada tajuk, objektivitas, bingkai, dan ilustrasi. Dan yang terakhir tentang contoh kasus kajian pemberitaan konflik manusia dengan buaya dan harimau. Nah, kepada Mas Afrizal, disilahkan. Ya, terima kasih Kak Via.
Aku sambil share screen ya. Ini udah kelihatan? Sudah, Mas. Tunggu. Oke, udah kelihatan ya? Sudah, Mas. Ya, selamat sore teman-teman dan Mas, Mbak semuanya. Terima kasih untuk kesempatannya. Jadi untuk di bagian analisis konten media ini, ya salah satu sebenarnya juga termasuk salah satu produk dari cari informasi di internet tadi terkait konflik atau interaksi manusia dengan satwa predator. Dan di sini sebenarnya waktu itu juga kenapa sih ya kita juga cari tahu kenapa sih waktu itu sampai sekarang berita tentang predator itu perlu dianalisis karena sebenarnya itu juga berita di internet itu kan sumber informasi yang bisa dibaca oleh siapa aja, di mana aja, dan kapan aja. Itu dengan ya selama masih punya koneksi internet. Dan itu nggak cuma dibaca sama pembaca yang ada di kota, tapi juga itu jadi bahan untuk bertukar informasi juga untuk sampai ke masyarakat di tepian hutan. Dan kemudian juga itu informasi yang dibaca sama mereka, itu juga bisa membentuk sikap ke satwa liarnya. Jadi di sini tuh sebenarnya, kalimat atau informasi yang ada di berita itu tuh bisa membentuk seperti apa sih bayangan tentang harimau dan predator waktu itu kita kaji itu harimau dan buaya itu di pikiran para pembaca gitu kan. Dan selain itu juga dari pencarian informasi lewat berita tadi kita juga bisa melihat pola sama tren interaksi manusia sama satwa liar. Maksudnya kita bisa lihat dari tahun ke tahun sebenarnya seperti apa sih pola kejadian antara misal ketika ada konflik manusia dengan harimau gitu. Misal apakah dalam 1 tahun itu tiap beberapa waktu sekali ada ternak diserang oleh harimau atau mungkin juga ada harimau mendekati ke pemukiman, itu tuh sebenarnya bisa tercatat juga lewat berita. Dan kemudian juga, ya ini salah satu produk analisis kontennya tadi. Jadi aku di sini sebenarnya perwakilan dari tim penulis yang ada di tulisan ini. Jadi di sini ada penulis pertamanya itu ada Mas Ardiantiono yang sekarang ada di tengah-tengah kita, Mas. Dan kemudian aku sebagai satu dari tim penulis dan aku di sini sebagai perwakilan untuk cerita sedikit terkait penelitian yang ini. Dan waktu itu kami melakukan kajian tentang predator ini khususnya harimau dan buaya itu lebih ke interaksinya dan bagaimana sih sebenarnya satu kejadian itu diberitakan oleh media gitu. Dan terus untuk lebih lanjut lagi ini ada tulisan yang bagus dari Mas Ardiantiono juga dan tim itu terkait jadi di sini informasi dari analisis media nggak cuma digunakan untuk melihat untuk menganalisis kontennya juga, tapi juga bisa digunakan untuk mengidentifikasi area yang punya resiko tinggi terhadap interaksi atau konflik manusia dengan buaya. Oke, aku kembali ke analisis konten terkait konflik manusia dengan predator tadi ya, khususnya harimau dan buaya. Jadi waktu itu di dari semua berita yang ada, kami pilih beberapa berita yang sebenarnya itu dia masuk ke kriteria sebagai konflik atau interaksi manusia dengan satwa liar dan ini sesuai dengan P48 nih, peraturan dari Kementerian Kehutanan. Itu beberapa jenis kejadian itu seperti misal ada satwa liar yang masuk atau mendekati pemukiman, atau mungkin juga ketika ada kasus yang resikonya lebih berat seperti misal ada satwa liar yang terluka atau biasanya terjerat, dan juga ada serangan satwa liar ke ternak, dan kita juga cari berita sampai ke
tingkat resiko yang paling tinggi, yaitu serangan satwa ke manusia. Dan waktu itu dari pencarian berita tersebut ada beberapa hal yang kita amati. Yang pertama, yang paling pertama dilihat itu pasti judul berita. Jadi di sini dari kajian ini kita melihat berita itu kita bagi nih jadi positif, netral, atau negatif. Itu sesuai sama pemilihan kata. Jadi misal ada beberapa kata yang konotasinya menimbulkan rasa takut, itu akan kita kategorikan sebagai negatif. Atau misal ada kalimat judul yang dia menggunakan nadanya cenderung netral, itu ketika ya satu kejadian itu diceritakan apa adanya tanpa ada kata sifat dan melebih-lebihkan. Misalnya contohnya seperti harimau memasuki pemukiman. Itu kita kategorikan sebagai netral, dan kemudian berita yang dikategorikan sebagai positif ketika itu memuat pesan untuk pelestarian atau pengetahuan lokal yang juga bisa jadi bahan komunikasi untuk pelestarian satwa. Mungkin waktu itu khususnya harimau Sumatera. Dan juga setelah ke berita kita lihat ke isi beritanya. Dan ini kita kategorikan juga, yaitu negatif, netral, dan positif dengan kriteria penilaian yang sama. Dan selain itu kita juga mengamati framingnya. Nah, framing di sini, framing di sini itu maksudnya kita melihat dalam satu berita, beberapa paragraf itu kita melihat bagian mana sih yang paling banyak diceritakan, apakah apakah kronologi kejadiannya, atau mungkin juga upaya mitigasinya, atau dampak dari kejadian tersebut, atau hal-hal lain yang lebih dominan diceritakan dalam satu berita. Dan selain itu kita juga melihat ke framing peran satwanya di sini. Apakah satwa itu ditempatkan sebagai pelaku, atau memang netral, jadi dia memang bagian dari peristiwa tersebut, atau juga dia ditempatkan sebagai korban. Dan kemudian kita juga menggunakan, kita melakukan kajian ke ilustrasi yang digunakan di satu berita. Apakah itu tergolong aman, netral, atau tidak aman. Tidak aman ini mungkin seperti ada istilah disturbing picture gitu ya. Kayak yang gambar-gambar yang menunjukkan kondisi korban, atau mungkin menunjukkan kondisi satwa liar yang dia ada di pose agresif yang menimbulkan rasa takut. Dan selain itu juga kita melihat ke objektivitas berita. Maksudnya di sini, apakah berita itu sebenarnya informasinya sudah lengkap dan juga memenuhi kaidah 5W1H, itu yang coba kita cari tahu. Nah, dari hasil pencarian berita di tahun 2017 sampai 2019, itu waktu itu kita cari dengan Google News, dengan kata kunci waktu itu untuk baik harimau dan buaya kita gunakan kata serangan, manusia, dan konflik. Tapi karena di harimau, sama termasuk nama jenis satwanya juga. Tapi karena harimau ini hanya ada di Sumatera, ya kita juga menggunakan kata kunci Sumatera supaya pencariannya tidak melebar. Dan dari pencarian berita tersebut kita dapat 356 berita terkait manusia dengan interaksi manusia dengan harimau, dan 430 berita terkait interaksi manusia dengan buaya. Ini beritanya ya, bukan jumlah kejadiannya. Jadi kalau misal sebenarnya jumlah kejadiannya itu mungkin bisa kurang dari ini, karena tiap kali ada satu kejadian itu bisa kemungkinan diberitakan lebih dari satu kali. Terutama jika itu rangkaian upaya mitigasi yang dia biasanya berlanjut, itu akan cenderung diberitakan lebih dari satu kali. Nah, dari hasil analisis konten media kami, yang kami temukan adalah dari semua berita terkait konflik manusia baik dengan harimau atau dengan buaya, itu ternyata yang paling banyak diberitakan adalah konflik manusia dengan serangan dari predator ke manusia. Walaupun mungkin sebenarnya kejadiannya itu kejadian manusia diserang oleh
harimau atau buaya secara angka mungkin dia bisa lebih sedikit dibandingkan tipe kejadian yang lain, tapi dia ternyata diberitakan lebih banyak. Dan selain itu juga ketika ada satwa liar mendekati pemukiman itu juga diberitakannya juga tidak kalah banyak juga. Dan selain itu, yang lain-lain itu misal seperti ada satwa terluka atau satwa tertangkap dan juga satwa liar memangsa ternak. Dan jika kita melihat nada beritanya, baik berita tentang buaya dan berita tentang harimau itu sama-sama tajuknya kebanyakan negatif. Jadi ini kebanyakan negatif di sini biasanya mereka menggunakan kalimat-kalimat mereka menggunakan kata seperti teror atau menyerang atau kata-kata lain yang dia mengesankan rasa takut terhadap satwa baik buaya dan juga harimau. Walaupun kejadian sebenarnya itu juga tingkat resikonya belum tentu setinggi itu meskipun sebenarnya ada. Dan kemudian baik berita terkait buaya atau harimau, dia masih punya beberapa berita yang dia mencoba memuat pesan positif untuk pelestarian satwa liar, seperti misal harimau yang di beberapa tempat dia punya panggilan seperti datuk atau panggilan-panggilan lain yang dia merupakan panggilan penghormatan dari tiap-tiap daerah. Tapi kalau kita melihat bagian isi, ternyata setelah kita lihat isi beritanya di beberapa paragraf itu, isinya cenderung netral. Jadi mereka menceritakan kejadian ya lebih ke kronologi kejadiannya atau ya apa adanya. Jadi dia tidak terlalu banyak menceritakan. Ada beberapa berita yang masih cenderung negatif, tapi sisanya itu lebih banyak kejadiannya, pemberitaannya netral. Dan dari penggunaan ilustrasi, sebenarnya untuk buaya dan harimau mereka sama-sama, ilustrasi yang digunakan itu sama-sama netral atau bahkan untuk buaya dia lebih banyak di kategori aman. Tapi masih ada beberapa berita yang menggunakan ilustrasi dengan kategorinya itu termasuk tidak aman. Misal seperti menunjukkan kondisi korban luka atau mungkin atau kondisi satwa liar dengan pose yang agresif gitu. Dan itu paling banyak ada di berita terkait buaya. Dan ketika kita melihat bingkai peran satwa liar di dalam berita, ya sebenarnya posisinya lebih banyak netral, walaupun untuk di harimau tuh pemberitaan mereka sebagai harimau sebagai korban itu persentasenya lebih besar. Ini mungkin kejadian kalau misal harimau itu ikut terluka atau mungkin terbunuh di satu kejadian gitu. Dan untuk di buaya ternyata ada 7% berita yang menempatkan buaya sebagai pelaku serangan. Nah, kalau misalnya kita lihat berita utuh, untuk kita lihat bingkainya, itu ternyata kedua baik harimau dan juga buaya itu sama-sama paling banyak menceritakan kejadiannya. Jadi maksudnya kejadian di sini itu mereka lebih banyak cerita tentang ya kejadian utuh, mulai dari kronologi kejadiannya sebelum ada serangan dan sampai setelah serangan. Dan itu semua setelah kejadian dan itu diceritakan secara imbang. Dan ada juga beberapa berita yang dia juga sampai menceritakan ke upaya mitigasi. Jadi baik mitigasi konflik antara manusia dengan harimau atau dengan mitigasi konflik manusia dengan buaya. Mungkin beberapa contoh mitigasi itu seperti upaya penangkapan atau mungkin upaya sosialisasi atau mungkin upaya patroli bersama dan juga pengamanan wilayah. Itu termasuk di upaya mitigasi. Dan selain itu ada juga berita yang membahas penyebab terjadi konflik antara manusia dengan satwa liar. Nah, dari beberapa analisis tadi, kami menemukan masih ada beberapa berita yang menggunakan nada yang cenderung negatif, terutama di bagian judul.
karena itu mungkin juga memberikan efek clickbait mungkin ya. Jadi akan itu bakal lebih banyak mengundang rasa penasaran pembaca. Dan dari analisis tersebut, saran yang bisa kami berikan adalah yang pertama itu edukasi ke tim media terkait interaksi manusia dan satwa liar predator, dan juga termasuk upaya konservasi satwa liarnya. Jadi tim media di sini sebenarnya tidak hanya wartawan yang, tidak hanya jurnalis yang meliput di lapangan, tapi juga sampai ke tim redaksi. Karena ya bagaimanapun juga berita yang masuk itu akan tetap lewat tim redaksi juga. Dan kemudian juga saran kedua adalah peningkatan peran praktisi dan peneliti sebagai narasumber pemberitaan. Jadi di sinilah kesempatan para praktisi dan peneliti itu memberikan informasi yang sekomprehensif mungkin dan juga bisa mendorong upaya untuk konservasi satwa liar tersebut. Dan juga di sini mungkin juga peneliti dan konservasi perlu punya peran lebih aktif untuk penulisan pemberitaan terkait interaksi manusia dengan satwa liar dan upaya konservasi ya, seperti penulisan opini atau mungkin beberapa bentuk tulisan lain yang bisa dibaca dengan lebih luas. Dan terakhir adalah penggunaan judul yang penggunaan judul yang mendukung upaya konservasi pelestarian satwa liar. Maksudnya di sini tuh alih-alih kita menggunakan judul yang kesannya menimbulkan rasa takut seperti kata teror atau kata waspada atau kata ngeri yang baru-baru ini muncul, dan mungkin kita bisa menggunakan kata-kata atau mungkin kalimat yang ya sebenarnya tidak banyak informasi, tapi itu bisa membuat penasaran pembaca. Seperti misalnya mungkin berikut adalah 6 penyebab terjadinya konflik satwa liar dan ini cara mencegahnya, atau mungkin ada beberapa fakta tentang harimau atau buaya gitu, dan berikut adalah cara pencegahan hal-hal seperti itu yang bisa mengundang rasa penasaran tapi tidak memprovokasi rasa takut pembaca. Mungkin dari aku cukup sekian dan terima kasih untuk kesempatannya, dan selebihnya aku kembalikan ke Pak Moderator. Baik, terima kasih kepada Mas Afrizal yang selaku narasumber kedua kita yang telah menyampaikan materi tentang analisis konten media, studi kasus pemberitaan interaksi manusia dengan satwa predator.